setiap orang melakukan sebuah perbuatan dosa itu maka akan ada titik hitam pada jiwanya ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri kita, menghilangkan noda-noda dan dosa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat dan mustadhafin, ketika hari-hari kita mungkin pernah melakukan dosa, maka Ramadan adalah saat di mana pintu maghfirah Allah terbuka. Ketika hati kita dikotori dengan dengki atau lain sebagainya, maka Ramadan adalah waktu untuk kita bertaubat. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan Ustadz Abdullah Baik mengenai tazkiyatun nafas. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, mungkin kan sebelum Ramadan 11 bulan kita mungkin pernah melakukan dosa ya manusiawi ya. Nah, ketika orang sudah melakukan dosa pasti hatinya akan terpengaruh. Kata yang sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu bisa membersihkan jiwa, membersihkan kita dari dosa-dosa. Mungkin antum bisa lebih jelaskan lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang diyakini sebagai salah satu ajaran dalam Islam yang kita dapatkan dari Al-Quran, begitu juga riwayat hadis dari Nabi dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, bahwa segala tindakan dan tutur kata kita itu adalah berpengaruh pada kehidupan atau dunia spiritual kita. Kalau kita lebih kecilkan kepada jiwa kita, karena manusia itu selain sisi lahiriah juga punya sisi batin. Selain katakan raga, badan juga punya yang disebut dengan jiwa. Dan jiwa manusia itulah yang kemudian menjadi penentu apa yang akan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Karena itu jiwa itu sangat harus mendapatkan perhatian kita. Dalam ayat Al-Quran misalnya disebutkan bahwa kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu menjadi terbelenggu dengan apa yang dia lakukan. Artinya setiap tindakan kita, baik itu perbuatan baik atau buruk, itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Di ayat yang lain Allah SWT menyebutkan bahwa setiap orang melakukan sebuah perbuatan dosa itu maka akan ada titik hitam pada jiwanya ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu titik hitam yang semakin lama akan semakin banyak dengan banyaknya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah juga bukakan jalan untuk kita supaya bisa membersihkan noda-noda hitam itu. Yang pertama dengan puasa. Puasa di bulan suci Ramadan itu bahkan salah satu makna daripada Ramadan yang dalam bahasa Arab artinya juga adalah sebuah padang pasir yang panas, tentu punya banyak makna, salah satunya itu. Maka sebagian ulama memaknai bahwa Ramadan itu seperti api yang membakar segala kesalahan, dosa yang kita miliki. Begitu juga ketika kita pahami bahwa jiwa kita ketika ternodai dengan berbagai kesalahan dan dosa, maka bulan suci Ramadan dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa kita. Bayangkan
kita yang setiap hari dengan makan, minum, di bulan suci Ramadan kita tidak lakukan makan dan minum itu. Sehingga dengan demikian berarti jiwa yang disibukkan dengan makan, minum dan yang lain, maka di bulan suci Ramadan menjadi istirahat. Selain itu juga anggota tubuh kita lebih bisa kita kontrol dengan puasa. Mungkin mata, telinga, tangan, hidung, kaki yang biasanya di bulan-bulan lain boleh jadi tidak terkontrol, tapi dengan bulan suci Ramadan, dengan puasa, kita lebih bisa mengontrolnya untuk selalu berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya adalah lebih menjaga kesucian jiwa. Di samping puasa itu sendiri sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam riwayat hadis, itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, menghilangkan noda-noda dan dosa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Ya, memang Ramadan memiliki banyak hikmah dan juga memiliki atmosfer tersendiri. Betul. Artinya ketika bulan-bulan yang lain orang jarang mengaji, jarang membantu orang, jarang mungkin bersedekah. Tapi di bulan Ramadan ini ada sepertinya ada spirit tertentu sehingga orang melakukan banyak kebaikan. Nah, apakah, dan dalam hadis juga yang kalau nggak salah Ustaz itu ada sumu tasihhu. Jadi bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi raganya juga sehat. Betul. Nah, mungkin antum bisa lebih jelaskan apa kaitan antara membersihkan jiwa dengan Ramadan lebih spesifik, Ustaz? Ya, jadi bulan suci Ramadan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan mulia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri kita dengan puasa dan juga dengan berbagai amalan lain. Karena itu di bulan suci Ramadan misalnya orang lebih banyak membaca Al-Quran, ya, bahkan itu salah satu penekanan Nabi dalam khutbahnya. Begitu juga menyayangi orang lain, punya simpati, empati, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, mengurangi beban kepada katakan orang yang bekerja pada kita punya pembantu atau staf. Itu salah satu yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah kita mengurangi beban kerja mereka. Itu salah satu bentuk bagaimana kita juga dengan berbagai amalan baik itu mensucikan jiwa kita, karena semua kebaikan-kebaikan itu pasti muncul daripada jiwa yang bersih, ya. Begitu juga salah satu yang sangat erat hubungannya dengan pensucian jiwa selain puasa di bulan suci Ramadan itu adalah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta kita. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan keseharian itu selain tindakan tangan, kaki, mungkin mulut yang kita boleh jadi melakukan dosa dan kesalahan pada Tuhan, tapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan harta kita. Boleh jadi ada harta yang kita sengaja atau tidak sengaja, bahkan mungkin hak orang lain yang termakan oleh kita, terambil oleh kita. Maka bulan suci Ramadan itulah yang kesempatan untuk kita bisa membersihkan harta kita, sekaligus membersihkan jiwa. Karena seperti tadi, harta yang diambil dari orang lain dan dimakan oleh kita pasti berpengaruh pada jiwa kita. Maka di bulan suci ini saatnya untuk juga membersihkan jiwa sekaligus membersihkan harta kita. Al-Quran misalnya menceritakan di surat At-Taubah ayat 132 yang berhubungan dengan beberapa ayat sebelumnya. Itu di zaman Nabi ada orang yang ketika diajak perang oleh Nabi, mereka enggan untuk ikut. Kemudian buat berbagai alasan kepada Nabi sehingga kemudian dia tidak ikut perang. Nabi mengizinkan begitu saja. Kemudian Allah SWT memberitahu Nabi bahwa mereka bohong, dalam artian tidak sebenarnya alasan-alasan itu cuma dibuat-buat.
Maka Nabi menyampaikan bahwa Tuhan menegur dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan sanksi kepada 3 orang itu, sampai akhirnya 3 orang itu diperintahkan oleh Nabi melalui perintah dari Allah agar yang lain juga menjauhi 3 orang itu, sehingga betul-betul 3 orang ini merasa bahwa melakukan dosa besar dan dia tidak bahagia hidupnya. Tapi akhirnya mereka sadar dan kemudian minta maaf kepada Nabi, bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membukakan pintu taubat, tapi ada satu syarat. Syaratnya salah satunya adalah dengan membayarkan sebagian harta yang dia miliki untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Dengan istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah shadaqah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi dari mereka itu sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan diri mereka. Memang kata sedekah itu dalam pembahasan fikih tidak selamanya maknanya adalah sedekah. Bahkan para ahli tafsir dan ahli fikih menyebutkan ini maknanya juga zakat ya, dan juga boleh jadi maknanya adalah khumus. Artinya segala kewajiban yang menjadi kewajiban kita, boleh jadi berhubungan dengan zakat, zakat fitrah, atau boleh jadi berhubungan dengan khumus atau sekedar sedekah sunnah. Tetapi semuanya ini adalah punya peran yang sama, yaitu sama-sama akan membersihkan diri. Diri itu lebih luas daripada sekedar jiwa, termasuk juga harta kita, artinya bagian daripada yang kita miliki itu akan dibersihkan dengan apa yang kita sebut dengan kewajiban yang berhubungan dengan harta kita, baik itu zakat, khumus, sedekah. Jadi ini juga adalah sebuah kesempatan di bulan suci Ramadan untuk kita bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita dengan menunaikan kewajiban yang ada pada kita seperti khumus, zakat, zakat fitrah. Makanya ini adalah hubungan yang sangat erat antara keduanya. Dalam sebuah hadis bahkan dikatakan misalnya berkenaan dengan zakat fitrah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mengeluarkan zakat fitrahnya itu disebut seperti melakukan atau membaca sholawat yang buntung, yakni sholawat yang tidak disertakan padanya sholawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, yakni sholawat hanya kepada Nabi dan tidak digandengkan dengan Ahlul Bait. Itu juga dianalogikan ya untuk mendekatkan pemahaman kita. Intinya bahwa puasa walaupun sempurna, puasanya bagus kita lakukan, tapi kita tidak sertakan atau kita tidak sempurnakan dengan kewajiban membayar zakat fitrah, itu puasanya buntung, itu puasanya dianggap tidak sempurna oleh Allah. Artinya kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita bahwa puasa membersihkan jiwa, itu juga tidak sempurna dengan hanya puasa saja. Jiwa kita tidak bersih, jiwa kita tidak akan keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan sudah bersih. Seperti kita baru lahir dari ibu kita gitu ya, baru keluar dari perut ibu kita. Tidak begitu. Kenapa? Karena kita hanya puasa saja. Kita tidak melaksanakan kewajiban lain yang berhubungan dengan harta kita, misalnya zakat, zakat fitrah atau khumus. Itu menunjukkan betapa eratnya penyucian jiwa dengan puasa dan juga kewajiban yang lain, termasuk kewajiban harta. Ya, jadi bahwa penyucian jiwa itu tidak hanya dengan membaca istighfar. Betul. Karena selama ini orang hanya ketika dia pikir ketika dia melakukan dosa istighfar saja. Tapi ternyata lebih luas. Ya, Imam Ali alaihissalam dalam salah satu sabdanya menyebutkan bahwa ada 6 kewajiban yang harus dilakukan ketika orang mengucapkan istighfar. Jadi istighfar itu hanya satu daripada 7 berikutnya. Artinya ada 6 tambahan lain yang mungkin perlu episode sendiri nih untuk kita bahas 6 itu. Ya, artinya
bahwa orang hanya memahami satu. Betul. Sementara itu ada lebih dari satu. Ya, mungkin nanti kita akan siapkan episode khusus untuk berbicara tentang ini. Ya, jadi bahwa puasa itu bisa menyucikan jiwa. Nah, kemudian harta kita juga perlu disucikan, dibersihkan melalui dengan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan humus. Nah, mungkin Ustadz, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat penting. Artinya di saat semua amal ibadah kita dilipat gandakan, semua amal ibadah kita itu dikabulkan, dan hanya kita bernafas pun ibadah, apalagi ketika kita melakukan aktivitas yang lebih. Nah, kira-kira poin yang ingin antum sampaikan di dalam kesempatan kali ini sekaitan dengan Ramadan dan penyucian jiwa. Iya, jadi menurut saya penting setiap kita itu kembali membaca khutbah Nabi tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, yang salah satu yang sangat ditekankan di dalam khutbah itu selain mengamalkan berbagai amalan itu adalah bagaimana kita selain berpuasa juga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan harta kita sebagai penyempurna daripada puasa kita, dan juga katakan bacaan Quran kita, dan juga katakan memberi buka puasa, ya, mengundang orang untuk buka puasa, kemudian menyayangi anak yatim, menyayangi mereka yang lemah. Itu dalam khutbah Nabi disebutkan secara sempurna, dan itu menunjukkan betapa bahwa puasa ini punya kaitan yang sangat erat dengan berbagai amal sosial, berbagai dimensi sosial daripada ajaran agama kita, khususnya yang wajib-wajib. Tentu yang sunnah juga ada, tapi yang wajib penting untuk kita di bulan suci Ramadan ini kita juga amalkan, seperti kewajiban melaksanakan zakat fitrah dan kewajiban zakat kalau memang kita berkewajiban, dan begitu juga humus. Menarik ini Ustadz. Jadi ketika Ramadan ini memberikan peluang kita untuk membersihkan jiwa. Nah, apakah ketika ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak tunaikan atau kita tunda, itu berpengaruh dengan amal ibadah kita? Ya, ketika kita tidak tidak menunaikan humus contohnya, apakah itu berpengaruh dengan amal ibadah kita? Ya, benar sekali, pasti berpengaruh. Tadi saya singgung bahwa kewajiban puasa itu tidak akan dianggap hasilnya sebagai sempurna ketika kita tidak mengeluarkan zakat fitrah di akhir daripada pelaksanaan puasa. Itu artinya bahwa penyucian jiwa kita tidak sempurna dan puasanya juga tidak sempurna. Begitu juga berkenaan dengan kewajiban humus yang misalnya berhubungan dengan sholat kita. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan suci dari hadas. Artinya orang harus wudhu kalau punya hadas kecil, dan juga harus mandi kalau dalam keadaan hadas besar. Dan mandi serta wudhu itu menggunakan air. Dan kalau air yang kita gunakan kita dapatkan dari membeli dengan uang yang bukan milik kita, tapi uang milik orang lain, yang misalnya kita ambil, kita curi, kita korupsi, kita ambil dengan paksa, atau hak-hak orang lain yang seharusnya kita tunaikan ada di uang kita itu dan kita tidak tunaikan, seperti kewajiban humus yang semestinya hak imam, juga hak kaum fakir miskin yang seharusnya menerima daripada humus itu, tapi kita tidak keluarkan, maka berarti yang kita gunakan untuk beli air itu bukan hak kita, tapi hak orang lain, dan itu menyebabkan wudhu kita batal, mandi kita batal, dan otomatis berarti sholatnya batal. Begitu juga baju sebagai penutup aurat kita untuk sholat, ya, pakaian sholat kita itu kalau kita beli dari uang yang milik orang lain atau kita ambil dari orang lain, maka juga otomatis bukan milik kita, dan itu artinya
kita melakukan sebuah keharaman karena menggunakan baju milik orang lain, dan sholat dengan baju itu juga dihukumi batal. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa menyucikan jiwa kita, sekaligus bisa menyucikan harta kita dengan kita menunaikan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan menunaikan kewajiban membayar zakat dan khumus dengan sebaik-baiknya. Betul, insyaallah. Mukminin, mukminat dan mustadafin, tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Ustaz Abdullah bahwa puasa ini mengajarkan kita dan memberikan peluang untuk kita menyucikan jiwa kita. Tapi penyucian jiwa itu tidak hanya dengan berpuasa, tidak hanya dengan beristighfar, tapi juga ada hal-hal lain. Salah satunya adalah kita membayarkan kewajiban yang ada pada diri kita, yaitu zakat fitrah di akhir bulan puasa dan khumus yang itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.